aktivitas kelarutan, sifat fisika kimia, dan antibiologis obat. Langsung saja yang pertama, aktivitas biologis senyawa seri homolog. Dalam bidang kimia organik, seri homolog adalah serangkaian senyawa dengan kelompok fungsional yang sama dan sifat kimia yang serupa, di mana anggota seri dapat bercabang atau tidak bercabang. Pada beberapa seri homolog, senyawa sukar terdisosiasi dan yang perbedaan struktur hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang rantai atom C. Contoh senyawa seri homolog ada 3. Yang pertama, N-alkohol, alkil resorsinol, alkil fenol, dan alkil kresol atau antibakteri. Yang kedua, ester, asam para aminobenzoat atau anestesi semprotat. Yang ketiga yaitu alkil 4,4, stibenediol atau hormon estrogen. Makin panjang rantai samping atom C, makin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar dan terjadi perubahan sifat fisik seperti kenaikan titik didih, berkurangnya kelarutan dalam air, meningkatnya koefisien partisi lemak atau air, tegangan permukaan, dan kekentalan. Hal tersebut digambarkan dalam bentuk grafik Ferguson dengan membuat log kadar toksik terhadap 2 mikroorganisme dan log kelarutan dari N-alkohol. Nah, yang kedua, prinsip Ferguson, spesifik dan tidak spesifik. Banyak senyawa kimia dengan struktur berbeda, tetapi mempunyai sifat fisik yang sama, seperti ester, kloroform, dan nitrogen oksida, yang dapat menimbulkan efek narkosis atau anestesi sistemik. Hal ini menunjukkan bahwa sifat fisik lebih berperan dibanding sifat kimia. Nah, Van Haar pada tahun 1904 mendapatkan bahwa untuk mencapai aktivitas sama, anggota seri homolog yang lebih tinggi memerlukan kadar yang lebih rendah, sesuai persamaan Derek sebagai berikut. Ada 1/3 akar 1, 1/3 akar kuadrat, dan 1/3 akar 3, sampai seterusnya. Hal tersebut terjadi pada seri homolog obat penekan sistem saraf pusat, seperti turunan alkohol, keton, amin ester, uretan, dan hidrokarbon. Nilai logaritma sifat-sifat fisik N-alkohol primer bila dihubungkan dengan jumlah atom C ternyata memberikan hubungan yang linear. Dan hal ini dapat dilihat pada gambar 30. Nah, menurut Ferguson, kadar molar toksik sangat ditentukan oleh keseimbangan distribusi pada fasa-fasa yang heterogen, yaitu fasa eksternal yang kadar senyawanya dapat diukur, dan biofasa. Berdasarkan model kerja farmakologisnya, secara umum obat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu senyawa berstruktur tidak spesifik dan senyawa yang berstruktur spesifik. Nah, yang pertama yang berstruktur tidak spesifik. Senyawa yang berstruktur tidak spesifik adalah senyawa dengan struktur kimia yang bervariasi, tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik, dan aktivitas biologisnya tidak secara langsung dipengaruhi oleh struktur kimia, tetapi lebih dipengaruhi oleh struktur atau sifat-sifat fisikanya. Nah, senyawa berstruktur tidak spesifik menunjukkan aktivitas fisik dan karakteristik sebagai berikut. Pertama, efek biologis berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamik dan memerlukan dosis yang relatif besar. Kedua, walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal aktivitas termodinamik hampir sama akan memberikan efek yang sama. Yang ketiga, ada keseimbangan kadar obat dalam biofasa dan fase eksternal. Keempat, bila terjadi keseimbangan aktivitas termodinamik, masing-masing fase harus sama. Yang kelima, pengukuran aktivitas termodinamik pada fase eksternal juga mencerminkan aktivitas termodinamik biofasa. Dan yang terakhir, senyawa dengan derajat kejenuhan yang sama mempunyai aktivitas termodinamik sama, sehingga derajat efek biologis sama pula. Oleh karena itu,
Larutan jenuh dari senyawa dengan struktur yang berbeda dapat memberikan efek biologis yang sama. Nah, contoh senyawanya, yang pertama itu ada obat anestesi sistemik, dan yang kedua ada insektisida yang mudah menguap, dan bakterisida tertentu seperti timol, fenol, kresol, N-alkohol, dan resorsinol. Nah, yang kedua, senyawa berstruktur spesifik, yaitu senyawa yang memberikan efeknya dengan mengikat reseptor atau aseptor yang spesifik. Mekanisme kerjanya dapat melalui salah satu cara, yaitu bekerja pada enzim dengan cara pengaktifan, penghambatan, atau pengaktifan kembali enzim-enzim tubuh. Kedua, antagonis, yaitu antagonis kimia, fungsional, farmakologis, atau antagonis metabolik. Ketiga, menekan fungsi gen, yaitu dengan menghambat biosintesis asam nukleat atau sintesis protein. Dan keempat, bekerja dengan membran, yaitu dengan mengubah membran sel dan mempengaruhi sistem transport membran sel. Aktivitas biologis senyawa berstruktur spesifik tidak tergantung pada aktivitas termodinamik. Nilai A lebih kecil dari 0,01 tetapi lebih tergantung pada struktur kimia yang spesifik. Senyawa berstruktur spesifik mempunyai karakteristik, yaitu pertama, efektif pada kadar yang rendah. Yang kedua, melibatkan kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fasa eksternal. Yang ketiga, melibatkan ikatan-ikatan kimia yang lebih kuat dibanding ikatan pada senyawa yang berstruktur tidak spesifik. Keempat, pada keadaan kesetimbangan aktivitas biologisnya maksimal. Selanjutnya, sifat fisik dan kimia sama-sama berperan dalam menentukan efek biologis. Secara umum punya struktur dasar karakteristik yang bertanggung jawab terhadap efek biologis senyawa homolog. Selanjutnya, sedikit perubahan struktur dapat mempengaruhi secara drastis aktivitas biologis obat. Yang ketiga, ionisasi pembentukan kelat potensial redoks, aktivitas permukaan dan aktivitas biologis. Pertama, ionisasi dan aktivitas biologis. Ionisasi sangat penting dalam hubungannya dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dan interaksi obat dengan reseptor. Untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis, pada umumnya obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif dalam bentuk ionnya. Obat yang aktif dalam bentuk terionisasi, sebagian obat yang bersifat asam atau basa lemah, bentuk tidak terionisasinya dapat memberikan efek biologis. Hal ini dimungkinkan bila kerja obat terjadi di membran sel atau di dalam sel, contohnya fenobarbital. Yang kedua, obat yang aktif dalam bentuk ion. Beberapa senyawa obat menunjukkan aktivitas biologis yang makin mengikat bila derajat ionisasinya meningkat. Seperti diketahui dalam bentuk ion, senyawa obat umumnya sulit menembus membran biologis. Contohnya yaitu sulfonamida. Yang terakhir yaitu pembentukan kelat dan aktivitas biologis. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam yang membentuk suatu struktur cincin. Gugus-gugus kimia yang dapat membentuk kelat antara lain adalah gugus amin primer, sekunder, dan tersier, oksim, imin, imin tersubstitusi, tioter, keto, tioketo, hidroksil, tiol alkohol, karboksilat, fosfonat, dan sulfonat. Sebagai contoh adalah pembentukan kelat antara etilendiamin, teterasetat atau EDTA dengan ion Ca. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.